Master Pleset, harga anjlok setelah hampir sentuh 3.500 oleh Sobat Tidak Keterangan Bahasa Analisa Gold Nasdaq Oil 28 April sampai 2 Mei 2025. Ya, kita lihat review minggu lalu, harga emas tuh koreksi turun tajam setelah nyaris menyentuh 3.500 ya. Level psikologisnya di 3.500. Karena apa, Sobat Trader? Pertama, meredahnya ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok karena Cina memperhatikan untuk tunda pembelakuan tarif bea masuk sebesar 125% terhadap produk impor dari Amerika Serikat. Kemudian, penguatan dolar AS. Kenapa penguatan dolar AS? Ya karena ekspektasi penundaan pemangkasan suku bunga The Fed itu semakin tinggi untuk tunda potong suku bunga. Juga pernyataan Presiden Trump mengenai kedua The Fed yang tadinya mau diberhentikan nggak jadi ya. Kemudian dia optimis tentang negosiasi AS Cina dan ekonomi AS tuh, data ekonominya kemarin minggu lalu menguat ya. S&P Global Manufacturing, New Home Sales dan Durable Goods Order itu bagus ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ketiga, kenaikan imbal hasil obligasi AS yaitu juga membuat emas ya koreksi tajam karena orang beralih ke obligasi AS ya. Kemudian aksi ambil untung oleh investor itu juga bisa membuat emas turun tajam. Oke, lanjut. Kita review untuk oil ya. Oil pada minggu lalu itu datanya previous 0,515 M, forecast minus 0,7, tapi aktualnya 0,2. Jadi kelihatan di sini aktual lebih besar daripada forecast. Jadi berarti persediaan minyak AS tuh banyak sehingga cenderung permintaan minyaknya berkurang. Jadi permintaan berkurang, demand berkurang, harga oil sebetulnya turun ya. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk dolar indeks kita lihat mingguannya itu mengalami penguatan plus 0,19%. Untuk gold mingguannya turun ya minus 0,82%. Untuk Nasdaq itu plus 6,14% ya, cukup signifikan kenaikan Nasdaq. Kemudian untuk USD oil itu minus 0,75%. Gimana dari data-data ini? Apakah Sobat Trader ikut nih? Kenaikan dolar, penurunan gold, kenaikan Nasdaq, atau penurunan daripada USD oil, apakah Sobat Trader ambil posisi transaksinya? Boleh komen di bawah. Oke, lanjut. Kemudian kita lihat fokus market gold, Nasdaq, dan oil minggu ini kita perhatikan itu adalah data non-farm payroll ya. Jadi data non-farm payroll itu data yang ditunggu-tunggu oleh banyak investor. Kita perhatikan itu previs 228K, forecast 129K. Jadi kita lihat kalau ada kenaikan itu pengaruh terhadap penguatan dolar cenderung. Kalau dia penurunan berarti cenderung pelemahan daripada dolar Amerika Serikat. Oke, itu bisa kita lihat datanya hari Jumat jam 19.30 WIB. Oke, kita lanjut. Kita lihat fokusnya juga ya untuk oil, tentu kita lihat kembali persediaan minyak Amerika Serikat. Yaitu previsnya 0,244 M. Oke, lanjut. Kita perhatikan juga nih ketegangan ya antara Ukraina dengan Rusia, itu juga bisa mempengaruhi harga ya emas ya. Kemudian juga Cina dengan Taiwan ya, itu kita bisa perhatikan ya. Kemudian juga ada juga negosiasi antara Iran dengan Amerika Serikat. Itu kondisi-kondisi geopolitik yang bisa kita perhatikan ya pada minggu ini juga. Oke, kita lanjut. Kita lihat langsung ke chart ya, kita perhatikan. Dolar indeks turun tajam ya. Jadi kita lihat di sini. Ini minggu lalu ada rejection ya. Secara teknikal kelihatan ini ada rejection. Itu dia tidak closing di bawah level low 98.6 ya. Ini kelihatan dari rejection. Ini jadi penguatan pertama nih selama bisa dikatakan ya selama sebulan ini dolar menguat ya. Dolar menguat, kita perhatikan dolar indeks menguat. Ini bisa dia rejection dan kemudian naik ke arah yang tadinya low 9983 atau bahkan yang tadinya support ranging ke 100.49 ya. Untuk dolar indeks kelihatan masih bisa untuk naik ya. Jadi menguat untuk minggu ini ya. Kemudian kita lihat daripada gold ya, chart gold ini kelihatan secara daily chart ini bentuk ranging ya. Ini merah, hijau, merah ini ranging. Ini masih belum keluar daripada support dan resisten ranging. Support rangingnya di 3287.71, resisten ranging di 3367.57. Jadi ini belum jelas arahnya mau naik atau turun. Yang kita bisa perhatikan ya, nanti kondisi-kondisi yang ada, kondisi geopolitik dan semua itu bisa mempengaruhi harga. Ya, kalau dia misalkan kondisi geopolitiknya membaik, ya berarti cenderung
nanti investasi ya yang lainnya itu akan mengalami kenaikan sehingga orang meninggalkan gold, jadi cenderung gold turun. Jadi kita perhatikan nanti ini kalau dia break support ranging 3287 bisa ke arah support yang berikutnya itu adalah 3233.24. Kalau dia break resistance ranging berarti dia menuju ke ya coba all time high yang baru ya. Dia akan mencoba minimal ke arah yang 3.500. Ya, itu masih menunggu, ini belum jelas ya sobat, ini belum jelas. Tapi secara keseluruhan kalau lihat daily chart ini ya, secara keseluruhan ini ya cenderung gold masih naik ya. Jadi bisa cenderung naik ke arah 3.500 kembali ya. Jadi kalau misalnya kita ambil posisi nanti menunggu dia breakout daripada resistance ranging 3367.57 ini, baru target kita adalah 3.500 ya. Kalau kita buy di situ 3368 misalkan, itu lumayan ya. Itu 1300 pip sobat trader. Peluang buy gold 1300 pip, kalau trade 0,1 lot berarti 1300 dolar target profitnya ya. Kalau dia break support ya 3287.71 ini ya, kemudian kita targetnya ke 3234 ya, misalkan break support di 3287 ke 3234 ya. 87 ke 34 yaitu berarti sekitar 530 pips, berarti 530 dolar kalau trade 0,1 lot. Kita bisa ambil peluang sell kalau break support ranging 3287.71. Jadi ini masih menunggu. Tapi kalau mau trading di ranging ya berarti buy sekitar saat ini, kemudian sell di sekitar resisten ranging ya. Buy di sekitar 3287, sell di 3367. Oke, kita beralih ke Nasdaq. Kalau Nasdaq agak lebih jelas ya, ini cenderung masih kuat ya. Kuat ini karena dia sudah kelihatan sini, ini ranging sini ditembus ya, ranging sini ditembus, jadi cenderung naik ke arah 19975 ya. Kita bisa buy sekitar level saat ini yang tadinya high di break ya, 19382 ini di break, kemudian dia cenderung ke 19975. Jadi kita bisa ambil peluang buy ya sekitar 19406 ini, target ke 19975. Ini cukup banyak ya, cukup banyak. 5.700 pips kita bisa ambil peluang buy Nasdaq. Ya jangan lupa pasang batasan ruginya ya di bawah level low yang ini 18593. Oke, kita beralih ke USD Oil. USD Oil kita lihat sini sama juga ya, mirip nih dengan gold, masih ranging ya. Ini merah hijau merah ini ranging, jadi kita lihat ini masih bergerak terbatas di sekitar sini yang tadinya low ini 5170 sampai ke 6372. Jadi masih ranging ya. Tapi kalau lihat keseluruhannya USD Oil ini masih downtrend. Jadi cenderung turun ke arah ya, ke arah low-nya 6170 sampai ke Fibo 236 di 5913. Jadi kita bisa ambil peluang, kalau memang mau diambil, ambil peluang open sell ya. Open sell itu di sekitar level saat ini 6316, target di ya 5916, berarti ada sekitar 400 pip. Kita ambil peluang profit di sell USD Oil ya. Oke, batasan rugi di mana? Di level high-nya di sini. High-nya di sini. Ini kalau dia break high ini berarti bisa cenderung naik. Jadi kita batasi di atas level ini 64 misalnya 90 batasan stop loss-nya. Oke, gimana? Sebetulnya biasa trading di mana nih? Gold, Nasdaq atau USD Oil? Bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.